Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Serina Riaja, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan memaparkan seluruh rangkuman mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, yaitu kelompok 7. Yang pertama yaitu peran dan fundamental akuntansi manajemen lingkungan bisnis yang dinamis. Manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Peran akuntansi manajemen di suatu perusahaan yaitu ada 3. Yang pertama, sektor keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen bukan hanya sekedar uang. Yang ketiga, internal audit. Sektor keuangan yaitu biasanya di sebuah perusahaan orang yang menguasai akuntansi manajemen akan dimasukkan dalam departemen keuangan. Mengapa demikian? Karena sektor keuangan adalah sektor sentral dan krusial. Di sebuah perusahaan, tentu sebuah perusahaan dibangun untuk mendapatkan profit atau pendapatan dengan jumlah besar. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengelola tersebut. Yang kedua, akuntansi manajemen bukan hanya sekedar uang, menjadi persepsi yang salah. Kebanyakan orang menganggap pekerjaan akuntansi hanya berkaitan dengan uang saja. Lebih dari itu, semua orang tersebut harus dapat mendata kekayaan perusahaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat tentu dapat berupa uang, perlengkapan produksi. Yang ketiga, internal audit adalah seorang akuntan manajemen harus mempunyai penguasaan, bukan hanya sekadar akuntansi saja, karena dia akan membawahi beberapa akuntan yang bekerja untuk yang ditempatkan di berbagai tempat. Berikut adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh pemimpin akuntansi manajemen, manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Biaya dan manajemen biaya adalah klasifikasi biaya. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Yang pertama, objek pengeluaran, di mana prinsip dari penggolongan biaya ini berkaitan dengan pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok perusahaan diklasifikasikan menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum dan keuangan. Yang ketiga, hubungan biaya dan sesuatu yang dibiayai diklasifikasikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, hubungan biaya dan volume kegiatan diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Yang kelima, atas dasar waktu diklasifikasikan menjadi biaya periode sekarang dan periode yang akan datang. Yang keenam, hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Biaya ini dikelompokkan ke dalam golongan, yaitu biaya standar dan biaya dianggarkan biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali, biaya tetap, committed, dan discretionary, biaya variabel, teknis, dan biaya kebijakan. Biaya variabel teknis dan biaya kebijakan, biaya relevan dan biaya tidak relevan, biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan, biaya diferensial dan biaya marginal, dan biaya kesempatan. Ini adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi.
Manfaat manajemen biaya bagi bisnis ada 7. Yang pertama, sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang kedua sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk hasil produksi. Yang keempat, sebagai dasar untuk membuat keputusan. Yang kelima, sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien. Yang keenam, sebagai alat untuk mengukur kinerja. Yang ketujuh, dukungan dalam otomatis aktivitas dan filosofi pemanufakturan. Manajer untuk mengoptimalkan manajemen biaya. Mengacu dari pengertian manajemen biaya sebagai suatu aksi untuk mengoptimalkan dana perusahaan melalui kegiatan-kegiatan yang menguntungkan. Maka seseorang manajer sebagai langkah pertama untuk tujuan tersebut adalah dengan identifikasi biaya penggerakan sebagai biaya utama yang dikeluarkan perusahaan. Biaya penggerak di sini merupakan suatu faktor yang dapat memberi implikasi terhadap total biaya. Dalam hal ini, manajer perlu mengelompokkan biaya-biaya dikeluarkan perusahaan berdasarkan kategorinya. Misalnya, biaya operasional, biaya sumber daya, dan biaya lainnya yang menyangkut kegiatan dalam perusahaan. Dan profit analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba ada 4. Yang pertama, laba atau rugi yang dialami dari volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya yang terpakai guna memperoleh laba yang memadai. Yang ketiga, titik impas. Yang keempat, volume penjualan yang dapat dihasilkan oleh kapasitas operasi saat ini. Fungsi dasar untuk menganalisis CVP. Yang pertama, biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel atau variable cost dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Artinya semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabel totalnya pun akan meningkat karena jumlah barang dikalikan dengan biaya variabel per barang. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung dengan jumlah produksi barang, jumlahnya akan selalu sama berapapun produksi barang yang dikeluarkan. Yang kedua, biaya tetap secara total adalah tetap sampai titik kegiatan atau kapasitas tertentu. Yang ketiga, biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan peningkatan volume produksi. Yang keempat, harga jual per unit adalah tetap. Yang kelima, perusahaan hanya menjual suatu jenis barang saja. Namun jika perusahaan menjual lebih dari satu barang, maka penjualan atau sales mix tidak berubah. Yang keenam, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang ketujuh, tingkat efisiensi dan produksi tidak berubah. Multi-product entity. Perencanaan laba menurut Supriyono. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek atau jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar membandingkan kegiatan perusahaan. Biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perusahaan. Variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba. Biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan dan penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahan. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan atau sales mix, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan dengan menentukan suatu bauran penjualan tertentu. Analisis multiproduk dapat diubah ke dalam analisis produk tunggal. Namun untuk analisis CVP, kita harus menggunakan bauran penjualan dalam unit. Perusahaan dapat menyelesaikan masalah
multiproduk dengan mengkonversinya menjadi produk tunggal, yaitu menetapkan produk-produk tersebut sebagai suatu paket. Misal suatu paket terdiri dari 3 produk A dan 2 produk B. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dan perubahan volume aktivitas. Biaya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya semi variabel. Dan keputusan jangka pendek marketing aspek. Keputusan jangka pendek. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi suatu tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesan khusus. Tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis biasanya juga disebut keputusan jangka pendek yang merupakan pemilih alternatif dan harus segera dilakukan, atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara sebagai alternatif dan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal dan memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Proses merencanakan dan melaksanakan konsep memberikan harga dan melakukan promosi dan mendistribusikan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer pemasaran dan pemasaran akan selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah penetapan harga, produk, distribusi, dan promosi. Menggunakan marketing mix untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan faktor, pasar, dan marketing mix. Yang kedua, tekanan utama dari marketing mix adalah pasar karena akhirnya produk yang ditawarkan oleh perusahaan diarahkan ke sana. Yang ketiga, hubungan antara keputusan tentang harga, promosi, dan distribusi dengan variabel-variabel tentang penilaian keputusan jangka pendek production aspect. Making atau pengambilan keputusan taktis biasanya juga disebut keputusan jangka pendek yang merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan, atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Di dalam kegiatan sehari-hari, keputusan manajemen dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Keputusan demikian biasanya dibuat secara terpola dengan kondisi jika maka atau if then. Keputusan rutin juga dapat dilakukan oleh manajer terkait atau yang berkompeten pada unit kerja tertentu. Yang kedua, keputusan khusus ialah keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini tidak menyangkut masalah yang spesifik khusus sehingga untuk memutuskan diperlukan informasi analisis yang seksama. Keputusan ini juga disebut keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis yang berarti bahwa keputusan yang disebut mencapai tidak hanya tujuan terbatas tapi juga hanya berguna untuk jangka panjang. Merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi pada atau aspek pemasaran. Telah dirumuskan jenis produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Tentunya produk tersebut memiliki potensi atau prospek pasar yang memadai mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, lokasi produksi, dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam pengambilan keputusan kebutuhan proses aspek produksi terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang multi antara lain bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, lokasi, dan biaya atau uang. Demikianlah hasil pemaparan rangkuman mulai dari kelompok 1 sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.